Shalom saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Kami percaya sekalipun keadaan kondisi kita sedang tidak baik, namun kami percaya itu semua tidak akan mengurangi sukacita saudara untuk dapat menikmati hadirat Tuhan di ibadah online hari ini. Perlu kami informasikan bahwa kantor sekretariat dan seluruh kegiatan cabang diliburkan sampai informasi selanjutnya. Untuk informasi selanjutnya, Anda dapat memfollow Instagram kami di @gbi_cibuburaya. Untuk persembahan dan persepuluhan, Anda dapat mentransfer secara online melalui nomor rekening BCA di 7401 2709 77 atas nama Gereja Bethel Indonesia. Demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Boleh lambaikan tangannya, boleh kasih senyum kanan kirimu buat keluargamu di rumah. Katakan engkau berharga di mata Tuhan, engkau ada di tangan Tuhan, amin. Di minggu keempat ini, di minggu terakhir di bulan April ini, kita semua bersyukur Tuhan Yesus masih pelihara kita, amin. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau teramat baik bagi setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Dan di minggu yang terakhir Tuhan, di bulan April ini Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu sungguh dalam hidup kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau mulai Tuhan pujian dan penyembahan kami Tuhan, dengan hati yang limpah dengan syukur Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian penyembahan buat Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Mari ungkapkan rasa syukurmu buat Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik. Berikan penyembahan yang terbaik. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik. Kasih setiamu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah. Kami percaya Engkau hadir di setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada di pikiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak
Tuhan Yesus. Kekal abadi selamanya Tuhan Yesus. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kami mau selalu puji nama-Mu Tuhan. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu. Biar ucapan syukur kami selalu ada bagi-Mu Tuhan. Hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari sambil angkat tanganmu katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku sekali lagi katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan kami. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu buat Indonesia Tuhan Yesus. Engkau akan menjamah Tuhan Yesus, dari ujung utara, ujung selatan, ujung timur, ujung barat Tuhan Yesus. Engkau Tuhan lawat setiap kami Tuhan. Engkau akan pelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada di pikiran-Mu Tuhan Yesus. Bahkan seluruh dunia ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, itu semua adalah rancangan-Mu yang luar biasa bagi
setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan yang ada ya Bapa, untuk presiden, wakil presiden, untuk semua Tuhan jajaran yang ada Tuhan Yesus, bahkan untuk seluruh warga yang ada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Biar hikmat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan segera memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebab itu Tuhan, kami mau pakai kuasa yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami telah ditebus Tuhan. Dan Engkau memberikan kuasa bagi setiap kami untuk menghardik apapun yang ada di depan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab kita diberi kuasa, amin. Kasih senyum kanan kirimu, katakan kita diberi kuasa oleh darah Yesus, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Ku diberi kuasa, amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yang percaya Tuhan Yesus Raja, segala Raja, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama sekali lagi katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Sebab Tuhanlah Raja kita, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Haleluya.
terpujilah Engkau Raja. Sama-sama katakan, sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berhaleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah namamu di bumi dan di surga, Tuhan Yesus, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan pada hari ini, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Bersih dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sekali lagi sama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus, selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan
Terima kasih ya Bapa untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh diberkati Tuhan. Biar ini semua menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan Yesus. Mengetahui isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biar kebenaran itu Tuhan turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya firman-Mu menyembuhkan, memulihkan dan membebaskan setiap kami Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kita baru saja memperingati Paskah sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Paskah sebagai hari kemenangan bagi kita, sebab maut sudah dikalahkan. Dan kita juga percaya bahwa Paskah yang terjadi itu adalah menjadi akhir daripada menurunnya tren daripada COVID-19. Nah, mari saya rindu supaya setiap kita tetap percaya bahwa Paskah adalah awal daripada menurunnya COVID-19. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, selama 40 hari, Tuhan Yesus masih berada di muka bumi ini, di mana Dia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Dia telah bangkit dari kematian. Dan yang kedua, Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini adalah untuk membawa murid-muridnya, mereka bangkit daripada goncangan yang mereka alami, supaya kehidupan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Salah seorang daripada murid Tuhan yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus adalah Simon anak Yohanes, atau yang kita kenal dengan Petrus. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya rindu memberikan tema mengalami transformasi bersama Yesus. Transformasi artinya adalah membawa kita dari segala kegagalan, keterpurukan kita, atau keterpurukan daripada Petrus pada waktu itu, karena dia gagal memenuhi janjinya bahwa dia akan berani masuk penjara, dan dia berkata dia berani mati demi Kristus. Dia mengalami kegagalan, dia mengalami keterpurukan pada waktu itu. Tapi setelah perjumpaan daripada Petrus dengan Tuhan Yesus, maka kemudian kehidupan Petrus ditransformasikan. Petrus kemudian bangkit menjadi pemenang dan menjadi berkat bagi pelayanan kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat sebentar peristiwa pada waktu Tuhan Yesus pada waktu perjamuan malam di dalam kitab Lukas 22 ayat 31 dan ayat 34. Ketika itu Tuhan Yesus berkata, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Tuhan Yesus mengingatkan Petrus bahwa akan ada pencobaan. Tetapi kita melihat seperti sikap daripada Petrus seperti biasanya. Dia berkata, jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Seolah-olah Tuhan Yesus salah di dalam memberikan bahwa Petrus akan mengalami pencobaan. Dan di sanalah Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi sejak Tuhan Yesus memberitahukan bahwa
sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkali Tuhan. Maka terjadilah, saudara, pada waktu Petrus gagal menepati janjinya. Dan di sanalah kemudian Petrus dan Tuhan Yesus bertemu pandang. Dan disitulah pada waktu itu Petrus mulai mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada dia bahwa sebelum ayam berkokok maka Petrus sudah menyangkali Tuhan 3 kali. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat kegagalan dan keterpurukan daripada Petrus, maka kegagalan dan keterpurukan ini telah membawa sesuatu yang sikap seolah-olah semuanya sudah gagal di dalam kehidupan Petrus. Tetapi kita akan melihat sebentar bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya mempunyai perspektif yang berbeda dalam menyikapi kegagalan dan keterpurukan kita. Mungkin pada saat itu Petrus seolah-olah tidak ada lagi harapan. Dia sudah gagal menepati janjinya. Bukankah Petrus yang pernah berkata, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, menurut engkau, siapakah aku ini?" Dan pada waktu itu Petrus dengan begitu gagahnya berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tetapi ternyata Petrus gagal di dalam menepati janjinya bahwa dia akan taat, dia akan setia terhadap apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan itu mempunyai perspektif yang berbeda dalam menyikapi kegagalan setiap kita. Jadi kegagalan itu sebenarnya bukanlah akhir dari segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan sesungguhnya itu telah memiliki satu rencana yang istimewa di dalam kehidupan kita. Sama seperti kepada Petrus. Nah, oleh karena itu, kegagalan sebenarnya bagi Tuhan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Tapi juga adalah menjadi satu awal bahwa sesungguhnya Tuhan sendiri pun telah berdoa bagi Petrus supaya dia tidak gugur di dalam imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada 3 hal yang kita akan melihat transformasi apa yang dialami oleh Petrus setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama adalah bahwa Petrus sesungguhnya Tuhan mempunyai rencana yang indah, yang istimewa di dalam kehidupan Petrus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Matius 16 ayat 18 dan 19. Di mana di sana dikatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana yang istimewa, punya rencana yang indah di dalam kehidupan Petrus. Bahwa Tuhan itu sudah punya rencana untuk mendirikan jemaatnya, kata firman Tuhan. Bahkan juga Petrus sesungguhnya sedang dibawa Tuhan menjadi saluran berkat bagi keselamatan banyak orang. Bukan hanya itu saja yang Tuhan persiapkan. Tuhan juga persiapkan kepada Petrus, dia diberikan kunci kerajaan sorga. Supaya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana transformasi terjadi dalam kehidupan Petrus. Walaupun dia gagal, tapi sesungguhnya kegagalan itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya yakin seperti Petrus kita juga
pernah dan sering mengalami kegagalan, keterpurukan di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berkata, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, tapi sesungguhnya perbuatan kita tidaklah sesuai dengan apa yang kita nyatakan itu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bisa mengampuni orang lain, kadang-kadang kita, saudara, berselisih dengan orang lain, kadang-kadang kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak ada kerinduan untuk hidup intim dengan Dia. Tidak ada kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Dan kadang-kadang kita berkata kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tapi ketika ada goncangan COVID-19, malah kita hidup di dalam kepanikan dan ketakutan. Seolah-olah kita tidak lagi bergantung kepada pertolongan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu merenungkan hal ini. Kita perlu introspeksi diri, saudara, seperti Petrus. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kegagalan kita itu yang perlu kita sadari dalam hidup ini bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Tuhan masih punya rencana yang luar biasa, yang dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama, saudara. Transformasi yang dialami oleh Petrus, bahwa sesungguhnya Petrus itu masih memiliki rencana Tuhan yang begitu istimewa di dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang kedua, apa transformasi yang dialami oleh Petrus? Transformasi yang dialami Petrus adalah ketika Petrus diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Saudara, ketika Petrus gagal di dalam menepati janjinya bahwa dia akan mati bagi Tuhan, bahkan dia berjanji masuk penjara pun dia tidak akan takut. Tetapi ketika Petrus mengalami goncangan, ternyata dia gagal. Itu artinya kasih Petrus itu bukanlah seperti kasih yang dia nyatakan dan janjikan kepada Tuhan. Nah, kita perlu mengerti pada pengertian kasih yang mula-mula di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan Yesus. Kita ini adalah orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, berarti kita ini telah menerima korban yang begitu mahal, di mana Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Sebagai mempelai Kristus, mempelai laki-laki, dia telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Nah, kita sebagai orang-orang percaya juga, sebagai mempelai wanita, kita juga, Tuhan tuntut kita sesungguhnya juga memiliki kasih yang sama kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat dan kita perhatikan, di dalam Efesus 5 ayat 25, dan ayat 32. Bagaimana Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Dan di ayat 32 berkata, "Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat." Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa mengetahui bagaimana Yesus itu sebagai mempelai pria itu telah memberikan kasih-Nya yang besar bagi setiap kita. Maka kita sebagai mempelai wanita pun harus menunjukkan, harus memberikan kasih kita kepada Tuhan, kepada mempelai pria kita. Saya yakin ini adalah berbicara tentang kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita renungkan kembali pada saat di mana Petrus gagal untuk menepati janjinya bahwa dia akan mati bersama-sama dengan Tuhan, tapi ternyata Petrus menyangkali Tuhan sampai 3 kali, saudara. Dan pada waktu itu berpalinglah Tuhan. Di dalam Lukas 22:6
61 dan 62. Memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkali aku. Dan pada waktu itu, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin kita semua mengerti bahwa Petrus adalah orang yang begitu selalu tampil di depan. Dan dia juga adalah orang yang kadang-kadang itu ketika dia memberikan suatu janji kepada Tuhan itu, seolah-olah dia tidak akan berpikir apa yang terjadi kemudian. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam Matius 26:61, firman Tuhan berkata, supaya kita berjaga-jaga terhadap pencobaan. Sebab roh memang penurut, tapi daging lemah. Kalau secara roh, kadang-kadang Petrus begitu berani berjanji kepada Tuhan. Tetapi secara daging dia lemah. Karena memang pada waktu zaman Petrus, Roh Kudus belum dicurahkan. Petrus hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kelemahannya secara daging yang akhirnya membuat dia jatuh dari segala kelemahannya. Tapi puji Tuhan, saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Yohanes 21, ayat 15 dan 17, bagaimana kemudian Tuhan Yesus mendatangi Petrus. Tuhan Yesus memandang perlu untuk memulihkan Petrus. Dan dia datang kepada Petrus, dan pada waktu terjadi perkataan-perkataan kepada Petrus dari Tuhan Yesus sendiri. Di sana dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan kemudian Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara dikasih Tuhan, 3 kali Tuhan Yesus bertanya pertanyaan yang sama. Dan 3 kali Petrus juga menjawab dengan jawaban yang sama. Saya yakin ini bukan semata-mata karena Petrus menyangkali Tuhan sampai 3 kali. Tapi saya yakin ini berbicara tentang bagaimana Tuhan melawat dan menjamah hati Petrus. Jadi ada suatu intensitas daripada Tuhan melawat Petrus dengan perkataan-perkataan firman-Nya. Karena kita tahu semua bahwa yang berbicara kepada Petrus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yesus yang telah bangkit. Pada waktu Tuhan bertanya, pada pertama sekali, saya yakin pada waktu itu Petrus menjawabnya seolah-olah karena dia masih merasa bersalah. Seolah-olah dia belum sungguh-sungguh menjawabnya kepada Tuhan. Tapi kita akan lihat pada pertanyaan yang ketiga kali disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Maka ada perkataan-perkataan yang begitu menarik perhatian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Saya yakin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga ini, maka Petrus merasakan satu penyesalan yang dalam. Tapi tentu penyesalan ini adalah penyesalan yang membawa kepada pertobatan. Ada hancur hati bahwa dia telah mengkhianati Tuhan sampai 3 kali. Saya percaya pada keadaan ini Petrus hancur hati kepada Tuhan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dan disitulah saya yakin dan percaya Tuhan Yesus kemudian puas dengan perkataan daripada Petrus. Bahwa sesungguhnya Petrus itu telah berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa dia akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwanya. Nah itu yang kedua, saudara. Transformasi karena Petrus telah kembali kepada kasih yang mula-mula. Kemudian yang ketiga, saudara. Apa transformasi apa yang dialami oleh Petrus, saudara?
Transformasi yang dialami oleh Petrus adalah di mana Petrus memperbaharui komitmennya kepada Tuhan dan dia memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Berarti ada satu tanggung jawab yang harus diambil oleh Petrus, bahwa dia akan mempersembahkan korban lebih lagi kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan saudara dalam Yohanes 21 ayat 17b sampai dengan ayat 19, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara dikasih Tuhan, Petrus memberikan komitmennya yang lebih lagi kepada Tuhan. Karena Petrus telah dipulihkan secara roh, maka sesungguhnya secara jiwa dan secara tubuhnya pun Petrus sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita tahu ketika Petrus telah menerima Roh Kudus, maka Petrus menjadi orang yang mengalami transformasi yang begitu dahsyat dan luar biasa. Bagaimana Petrus kemudian memimpin daripada murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain untuk memperlebar kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Jadi terjadi satu transformasi yang dahsyat di dalam kehidupan Petrus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari saya yakin kita semua juga memiliki tanggung jawab yang sama seperti Petrus. Bahwa hari-hari ini dikatakan hari-hari di mana kita sedang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta yang ketiga itu sedang dicurahkan begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Saya yakin ketiga hal ini menjadi pertanyaan yang Tuhan juga tanyakan kepada setiap kita. Jadi ada baiknya saudara dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 17, kita ganti nama Petrus menjadi nama kita. Sehingga kita juga menjawab semuanya akan apa yang Tuhan sesungguhnya rindu kita lakukan dalam hidup ini. Ada 3 hal yang tadi saya sudah sampaikan, saudara, yang menjadi transformasi dalam kehidupan Petrus. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana yang istimewa, yang indah bagi kehidupan Petrus, juga bagi kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita mengambil tanggung jawab di dalam penuaian jiwa besar-besaran, menyelesaikan amanat agung yang Tuhan hari-hari ini sedang nyatakan kepada kita. Dan yang kedua, saudara, supaya kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Kita harus berbalik dari semua dosa-dosa dan pelanggaran kita, saudara. Kita harus mengasihi Tuhan sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Kita harus memberikan kasih kita lebih lagi kepada Dia dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, saudara, mari supaya kita juga memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Apa artinya, saudara? Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat zaman now. Mari kita membuka hati kita lebar-lebar di hadapan Tuhan, supaya kita juga dapat memperbaharui komitmen kita kepada Dia, bahwa kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita renungkan firman Tuhan ini, walaupun hari-hari ini kita sedang masih harus berada di rumah saja.
Tapi saya yakin ini adalah menjadi satu kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri kita. Untuk kita bangkit dari segala kegagalan, kelemahan kita. Sebab masa dan waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat di ambang pintu. Seperti firman Tuhan berkata, apabila ia datang, apakah dia menemukan iman di bumi? Apakah dia menemukan iman di dalam kehidupan setiap kita? Nah, kalau ini kita lakukan di dalam kesatuan, keunitian, gereja Tuhan Cibubur Raya, saya yakin rencana Tuhan, rancangan Tuhan, penuaian jiwa besar-besaran itu akan terjadi atas Cibubur Raya, atas kota kita, atas bangsa kita, bahkan juga atas dunia ini. Baru kemudian kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi dan akan menyelamatkan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat kasih anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin.